Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Triananda dengan NIM 23042350 dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan dengan mata kuliah Ilmu Pemerintahan dan juga dengan materi yang pertama yaitu Filosofi Kekuasaan, yang kedua Teori Pembagian Kekuasaan, yang ketiga Kekuasaan, yang keempat Pengertian Kekuasaan, Kewenangan, dan Legitimasi, yang kelima Asal-usul negara, yang keenam teori kedaulatan negara, dan yang terakhir yaitu syarat negara dan pemerintahan umum. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu filosofi kekuasaan. Filosofi kekuasaan adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, sumber, dan tujuan dari kekuasaan politik. Ini melibatkan refleksi tentang hakikat kekuasaan, bagaimana kekuasaan diperoleh, dan bagaimana kekuasaan digunakan dalam konteks pemerintahan. Filosofi kekuasaan mencakup berbagai teori dan pandangan tentang kekuasaan politik. Selanjutnya, teori pembagian kekuasaan. Teori pembagian kekuasaan juga dikenal dengan sebagai pemisahan kekuasaan atau prinsip checks and balance. Adalah prinsip politik yang menganjurkan pembagian kekuasaan di antara berbagai lembaga pemerintahan yang berbeda. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu individu atau kelompok, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip pembagian kekuasaan umumnya diterapkan dalam sistem pemerintahan demokratis, seperti yang tercantum dalam konstitusi negara. Selanjutnya, pengertian kekuasaan, kewenangan, dan juga legitimasi. Yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan mengacu pada kemampuan seseorang atau suatu lembaga untuk mempengaruhi atau mengendalikan tindakan, keputusan, atau perilaku orang lain. Selanjutnya, yang kedua adalah kewenangan. Kewenangan adalah wewenang atau hak yang diberikan pada individu atau lembaga untuk mengambil keputusan atau bertindak dalam suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, yang ketiga ada legitimasi. Legitimasi adalah dasar atau sumber kekuasaan yang diakui secara sah oleh masyarakat atau pemerintah. Legitimasi dapat berasal dari berbagai faktor seperti hukum, tradisi, demokrasi, atau dukungan publik. Selanjutnya, asal-usul negara. Asal-usul negara adalah topik yang kompleks dan telah diperdebatkan oleh filsuf dan ilmuwan politik selama berabad-abad. Terdapat beberapa teori tentang asal-usul negara, termasuk teori kontrak sosial, teori evolusi, dan teori kekuasaan. Teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa negara muncul dari perjanjian sukarela antara individu untuk membentuk pemerintahan yang melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Selanjutnya, teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara mengemukakan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada negara itu sendiri, dan negara mengatur kehidupan anggota masyarakatnya. Teori ini mengakui negara sebagai entitas yang memiliki kekuasaan dan kedaulatan untuk membuat keputusan yang mengikat masyarakatnya. Teori kedaulatan negara ini dikemukakan oleh para pemikir seperti Jean Bodin dan George Jelinek. Selanjutnya, syarat negara dan pemerintahan umum. Syarat-syarat untuk diakui sebagai negara dan pemerintahan umum dapat bervariasi tergantung pada pandangan dan definisi yang digunakan. Secara umum, negara umumnya dianggap memiliki wilayah terdefinisi dengan batas-batas tertentu, populasi yang menghuni wilayah tersebut, pemerintahan yang mengatur wilayah dan penduduknya, dan kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara seperti menjaga keamanan, mengatur kebijakan publik, dan menyediakan layanan publik pada warganya. Pemerintahan umum juga harus memiliki legitimasi dan otoritas untuk mengambil keputusan dan mengendalikan kehidupan masyarakatnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.